Tes tes sore saya apakah kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran. Oh ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita ketemu lagi ya. Ketemu lagi di istilahnya tahap terakhir ya dari pembayaran common expense menggunakan P3 platform pembayaran pemerintah ini tahap yang lanjutan dari yang kita ketemuan kemarin pada akhir bulan September kemarin ya. Jadi di KPPN ini rencananya bakal melakukan pendampingan lagi terkait dengan penyelesaian transaksi common expense P3. Makanya karena ini istilahnya apa lanjutan dari rangkaian kegiatan sebelumnya, maka kita nggak terlalu formal ya, nggak ada apa uh, pembukaan dan seraya segala macam gitu. Jadi ini kan lanjutan kemarin aja. Rencananya sih niatnya kalau bisa sih apa namanya ini nggak terlalu lama ya untuk pelaksanaan kegiatannya ini nggak makan waktu yang terlalu lama karena memang untuk tahapan hari ini yang dilakukan hari ini itu adalah tahapan pembuatan SPP. Nah, yang sebenarnya sebenarnya saya lihat juknisnya kemarin juga nggak terlalu ribet gitu. Tapi jelas selain apa kalau mungkin ada proses bisnisnya nggak ada masalah, tapi pasti ada kendala, misal apa jumlah tagihan nanti yang bisa kita diskusikan lebih lanjut atau bisa jadi tagihan nggak muncul segala macam nanti bisa bisa kita diskusikan di sini gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke troubleshooting sih daripada kita selain dari utamanya anu juga ya memberitahukan, menginformasikan tentang proses bisnis eh, pembuatan P3 ini. Jadi selanjutnya di sini mungkin sebelum kita mulai izin ya dokumentasi dulu untuk kegiatan acaranya nih ada minta tolong ya mungkin dari panitia KPPN ya. Ini saya izin saya lagi apa namanya bukan nggak berada di kantor, lagi ada dinas luar juga di Jakarta. Jadi ini saya dari HP ya untuk ngakses Zoom-nya. Gitu. Jadi di sini saya apa namanya mencoba gitu untuk mendampingi Bapak Ibu untuk perekaman P3 ini. Jadi mohon untuk dari pihak KPPN ya yang dari kantor mungkin dari panitia bisa bantu saya ya untuk melakukan dokumentasi ya dulu sebelum apa mm, sebelum kita mulai acaranya. Tolong dulu karena dari HP. Udah oke. Udah dilakukan gas leads satu. Oke. Ah, Oke Bapak Ibu, jadi kita langsung aja masuk ke inti acara karena ini memang tidak apa istilahnya lanjutan. Ini adalah lanjutan dari rangkaian kita sebelumnya. Nah, karena izin saya mengakses ini bukan dari laptop dan juga saya tidak punya Satker yang bisa dijadikan contoh. Jadi mungkin kayak kemarin lagi ya, saya mungkin minta volunteer satu orang untuk istilahnya mendemonstrasi share screen layar tampilan komputer, terus nanti yang lain coba ngikutin gitu untuk melakukan perekaman P3-nya. Kalau ada kendala-kendala nanti kita sampaikan ya setelah eh, praktiknya selesai gitu. Jadi ada yang mau jadi volunteer gitu untuk share screen di depan untuk pembuatan SPP P3-nya. Ini operator SPM semua kan. Jadi kita cuma bikin SPP terus ya udah nanti lanjutannya sama gitu. Ada yang mau apa jadi volunteer di untuk share screen? Silakan. Soalnya kalau nggak ada yang mau, nggak bisa lanjut acara ini. Biar teman-teman yang lain juga ngelihat gitu. Soalnya saya nggak punya user Satker.
Sama kemarin juga apa? Sama menginformasikan kembali ya bahwa untuk kita kan pada akhir September tadi, pada tanggal 21 September itu kan kita mengadakan perekaman ID pelanggan dan juga map apa supplier mapping segala macam. Hasilnya kan sampai dengan tanggal 30 September itu memang ada kendala ya, tidak semua satker berhasil melakukan perekaman ID. Nah, jadi tindak lanjutnya kemarin itu bagi satker yang tidak berhasil melakukan perekaman ID, baik itu PLN atau Telkom, untuk sementara pada bulan ini diperbolehkan ya menggunakan pembayaran dengan kanal lain seperti yang seperti biasa ya melalui UP atau melalui LS ke kantor pos atau PLN-nya langsung gitu. Tapi nanti pada tanggal 21 Oktober sampai 31 Oktober nanti itu eh, apa? Itu wajib melakukan perekaman kembali, mencoba melakukan perekaman kembali ID pelanggan ID pelanggan listrik atau teleponnya, termasuk internet juga. Jadi pada tanggal 21 sampai 31 itu wajib melakukan perekaman kembali bagi yang belum berhasil kemarin. Untuk pembuatan SPM ini itu dijadwalkan adalah dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 13 sebenarnya kalau ketentuan normal. Tapi kan kita pada bulan Oktober ini sayangnya tanggal 13 itu adalah tanggal merah yaitu pada hari Minggu ini ya. Jadi untuk perekaman P3 ini hanya dibuka dari mulai tanggal hari Selasa ini tanggal 8 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 waktunya, tidak boleh melewati tanggal itu untuk perekaman P3 ini untuk penertiban. Jadi ini mungkin nggak ada yang maukah untuk jadi volunteer, atau mungkin saya minta tolong ya untuk Pak Halidi ada. Saya boleh masuk. Pak Halidi dari dari MTS 2, kalau bisa share screen. Oh ya, atau ya Mas Hadi ya. Iya, Oh, Mas, Mas. boleh. Iya, jadi volunteer coba saya screen dulu ya, Mas. Kita coba untuk pembuatan SPP-nya yang lain bisa ngikutin. Mm-mm. Jadi kita kita kemarin sudah melakukan tahapan pembuatan ID pelanggan, mapping dan rekam supplier. Nah, jadi kalau misalnya sudah dilakukan itu dari pihak Telkom dan PLN itu akan mengirim tagihan sebenarnya kemarin sudah melakukan pengiriman tagihan kemarin. Cuma untuk SPP sama SPP juga udah bisa dibikin kemarin. SPM-nya baru bisa diajukan ke KPPN itu pada tanggal 8 sampai dengan 13. Dalam hal ini, bulan ini tuh cuma sampai tanggal 11 ya, karena tanggal 13-nya hari libur. Jadi cara yang dilakukan adalah sama seperti biasa di menu pembayaran, huruf pembayaran, catat UB SPP ya. Jadi dilakukan di perekaman SPP seperti biasa. Klik aja Mas, catat UB SPP, pilih jenis SPP-nya 231 non gaji. Kita coba lebih pelan dulu, pelan-pelan dulu. Jadi ini ya, jadi tagihan non kontraktual, non gaji pegawai, dan menu non gaji 231. Jadi di menu ini. Nah, kemudian pilih belanja operasional. Nah, di belanja operasional ini itu nanti dia bakal memperlihatkan ID pelanggan yang sudah direkam kemarin. Pada saat kita klik tambah, nanti akan muncul tagihannya. Sebenarnya tagihan udah muncul dari tanggal 7 kemarin. Pilih jenisnya, jenis layanan, maka bakal muncul entah itu PLN atau Telkom tagihan dari yang dikirim oleh PNS PLN pusat ke Sakti. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk SPM-nya itu tidak bisa digabung ya. Jadi cuma bisa satu jenis SPM listrik, satu jenis tapi kalau Telkom bisa beberapa ID Telkom bisa jadi satu SPM. Namun untuk layanan listrik atau layanan telepon itu harus dua SPM, tidak bisa digabung. Jadi klik aja itu misalnya PLN ini klik pilih centang terus klik nu tagihan juga bisa kalau mau nu tagihan dulu. Kalau mau lihat tagihannya. Masih error proses download gagal untuk PLN ya. Kemarin Tidak ada bisa. loan download sih, Mas. Hah? Kemarin ada loan download.
Oh, ada versi download ya. Ya, mungkin ya dari Saktinya. Jadi coba mungkin Mas di apa di eh, perlihatkan aja tagihannya gimana. Jadi mungkin belum bisa aja ya. Tapi kemarin dari Satker BPS Kota Banjarmasin pun sudah berhasil ya melakukan apa ambil unduh data tagihan. Ini Mungkin share bisa screen diperlihatkan. saya Mm-mm. kelihatan nggak Ini tagihannya? masih tampilan Sakti, masih tampilan Sakti. Ya. Oke, nanti ada dari Pak Ojen yang nanti kita diskusikan lebih lanjut ya nanti untuk kalau misalnya ada pertanyaan. Nah, kayak gini, nanti dari Saktinya seperti ini. Mm-mm. Hmm. Hmm. Kita selesaikan praktek dulu ya, baru kita ke troubleshooting. Nah, kalau misalnya sudah sudah selesai, selanjutnya selanjutnya ke Sakti tadi, terus klik pilih. Nah, untuk pembuatan SPMP3 ini tidak ada lampiran yang perlu disampaikan karena lampirannya kan sudah muncul, sudah tergenerate dari Sakti, termasuk juga uraian. Uraian itu juga tidak bisa dilakukan perubahan apa-apa. Karena tidak bisa dilakukan perubahan apa-apa untuk P3 ini yang dilakukan adalah simpan aja. Untuk akun juga sudah dibikin kemarin kan karena kita pas mapping tadi juga sudah otomatis terbuat dipilih oleh Sakti akunnya dan coanya juga. Jadi itu tidak perlu dilakukan. Jadi P3 ini sebenarnya lebih simpel untuk SPM-nya, cuma ngambil tagihan terus klik simpan. Oke Mas, simpan aja. Izin nanya Mas, Hmm, sebelumnya kan pembayaran listrik, telepon dan lain-lain itu bulan September kemarin tuh uraian yang kami bikin itu hmm. biaya tagihan listrik bulan Agustus begitu. Agustus gitu Karena ya, ya Agustus ya. Heeh. karena September kan tagihannya tagihan bulan Agustus gitu. Jadi bikinnya Iya, tagihannya. Nah, pas bulan ini langsung bulan Oktober gitu. Oktober Jadi gitu ya makanya. September ke skip jadinya. Ke skip ya karena karena Hmm, atas tagihan uraiannya. itu ya. Karena Atas mungkin tagihan itu. dari Saktinya mungkin mengenerate itu dia berdasarkan bulan sih bulan pembuatan P3-nya sih dari Sakti itu. Hmm. Mm-mm. Berarti nggak masalah ya Mas kalau misal Nggak masalah, uraiannya. nggak Oh, masalah, oke. Ya. nggak masalah. Mm-mm. Ini ulun simpan ya Mas. Ya simpan aja karena memang sudah bisa dilakukan perubahan ya untuk uraiannya itu kemarin dari untuk SPMP3 itu uraiannya otomatis. Jadi memang tidak bisa diubah selanjutnya. Pilih cara. Mm-mm. Bentar. Cara. Ya, cara baik. Pilih dulu. Apa itu ya tadi? Bentar. Coba tambah dulu Mas. Nggak bisa ya? Coba refresh, reload dulu aja. Hmm, Ya, disimpan. Nah, sudah berhasil. Iya. Jadi untuk proses pembuatan SPP juga cukup seperti itu ya. Selanjutnya seperti biasa cetak SPP, validasi SPP sampai dengan OTP SPM. Jadi untuk Untuk P3 ini sebenarnya lebih ringkas. Tidak ada lampiran yang perlu disampaikan ke KPN selain ya itu tadi ADK SPM aja gitu. Mm-mm.
Coba yang satu bikin satu lagi ya untuk Telkom. Nah, muncul juga tagihannya. Ini mungkin saya jelaskan tadi ada beberapa satker juga yang lapor di sini kan di chat ini bahwa ternyata tagihannya kurang ya dari bulan sebelumnya gitu. Yang bisa jadi mungkin karena apa? Itu terjadi karena untuk penginputan di ID pelanggannya adalah hanya menggunakan nomor telepon aja sehingga yang terdeteksi di saktinya itu hanya tagihan untuk telepon saja, tidak belum termasuk tagihan internetnya. Jadi itu solusinya adalah sementara ini ya bagi yang untuk tagihan Telkom yang kemarin yang jumlah bulan ini tuh kurang dari bulan kemarin dari biasanya itu untuk yang kekurangannya dilakukan pembayaran melalui kanal biasa. Jadi melalui UPGUP atau melalui LS yang seperti apa yang seperti yang biasanya dilakukan untuk kekurangannya. Sedangkan untuk yang 27 yang kasus ini ya 27.750 tuh tetap bayar di P3, kekurangannya bayar pakai kanal biasa. Nanti pada tanggal 21 sampai dengan 31 Oktober nanti itu harus melakukan perekaman ID pairingnya, entah itu ID apa IndiHome-nya gitu, ID pairing. Nanti bisa aja nanti lapor ke saya gitu ya untuk apa selain mencari sendiri ya ID pairingnya apa, nanti juga bisa gitu untuk minta ID pelanggannya biar saya minta tolong untuk carikan ID pairingnya. Itu terjadi karena karena ID pairing ya untuk tagihan internet dan teleponnya itu masih belum dilakukan perekaman di ID pelanggan. Hmm. Ya, jadi ini coba lanjut aja Mas seperti biasa. Jadi seperti tadi ya, jadi di kekurangannya sementara dibayar dulu di kanal lain. Tapi tanggal 21 rekam lagi nanti ID pairingnya. Coba nih sudah ke atas. Nah ini kan udah muncul uraian, dasar hukum segala macam udah juga. Ya, SPP-nya itu sendiri di SMGO beda. Makanya untuk pembayaran listrik dan telepon yang dulunya menggunakan GU dihentikan. Sekarang kita bayarnya menggunakan P3. Oke Mas, silakan simpan aja. Mm-mm. Berarti kekurangan yang ini tagihan listrik saya kan kurang nih Mas. Biasanya kan 800.000 dan ini tagihannya muncul 60.000 aja tadi. Berarti kekurangannya itu Sementara ini dibayarkan ya. Itu padahal ID-nya cuma satu ya? ID-nya ada dua tadi. Tapi listriknya cuma satu tadi. ID-nya cuma satu aja tadi muncul. Pas listrik PLN ya. Ini kan Telkom. Telepon kan ada Telkom, internet dan ada telepon. iya betul. Yang Tapi listrik, internet ini tadi kan sampean dibilang listrik atau Telkom ini? Telkom, Telkom. Oh Telkom, ya Salah ya ya bilang ya. saya. Nah, ini listrik ini biasanya 824.400 biasanya. Iya iya, Kalau itu sekarang karena ID munculnya, pairing. Nah ya heeh, 60 kurang. berarti Dari Telkomnya juga ada tagihannya juga kan? Dari Telkomnya. sebelumnya biasanya bayar lewat Tokopedia sih, Mas. Oh Tokopedia. Kalau untuk Heeh, di tagihan PDF-nya itu tuh nilainya sama nggak dengan yang di SPM? sebentar. Kan ada di tab-nya juga. Tagihannya 327.450. Mas, boleh nanya nggak? Iya. Hmm, Nah, silakan. Mas, Hmm, di kantor itu kan sebenarnya udah ada dua telepon. Jadi yang hmm, satu telepon untuk telepon, yang satu hmm, telepon untuk yang internet. Nah, hmm, kemarin itu aku masukin itu keduanya. Jadi hmm, sebenarnya keduanya itu dengan nomor telepon, tapi dengan eh, akun yang berbeda karena yang satu aku masukin untuk akun yang internet, hmm, yang satunya untuk akun yang telepon. Nah, pas hmm, ku panggil tapi keduanya Telkom kan. Jadi hmm. pas ku call itu muncul keduanya tapi dengan tagihan kecil, sama-sama Iya, tagihan telepon. iya, tagihan telepon nantinya yang muncul Ah, ya. jadi Hmm, boleh nggak kalau yang memang telepon untuk telepon itu ku masukkan di telepon,
Mm-mm. ku ku masukkan ke P3. Nah, tapi Mm-mm. yang untuk nomor telepon yang untuk internet itu Mm-mm. Mm-mm. boleh nggak aku abaikan, aku bayar GU aja untuk internet untuk bulan ini. Iya, untuk ya Jadi untuk tagihan tagihan yang sudah P3-nya ini tetap kan ya. untuk Nah, telepon aja, tapi satu ini kan nomor sayangnya, telepon. tapi ini kan sudah tak muncul dua tagihan ya di Saktinya ya. Ini, iya. Nah, itu harus diselesaikan semua. Jadi Oh, kekurangan untuk bulan ini kekurangannya dulu dibayar pakai GU, kekurangannya. Tapi pada tanggal 21 nanti itu hapus saja yang apa yang salah satu yang yang internet itu tadi. ya, terus rekam dengan ID pelanggannya kayaknya. ID Oh, pairingnya. gitu. Nah, Nanti di soalnya tanggal kalau 21. tanggal 21 sampai 31 nanti. Soalnya kalau Hmm, untuk P3 ini dia harus diselesaikan semua tagihan yang muncul. Nggak bisa ditinggal, nggak bisa diabaikan. oke, 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 oke. Hmm, gitu. Oh, nggak siap. Hmm. Ya, makasih, Mas. Hmm. Kalau untuk ID Hmm, pairing itu baru bisa direkam tanggal 21 ya. Jadi tidak bisa dilakukan perekaman di tanggal biasa seperti ini. Jadi kalau misalnya ada kekurangan, bayar pakai kanal lain dulu. Jadi bayar pakai kanal lain. Kalau misalnya apa oke. ada Mas, yang itu tadi kurang, tuh edit aja atau dihapus dulu? maksudnya? Nanti tanggal 21 itu Oh, edit aja. kayaknya harus dihapus deh. Oh, Demi harus dihapus. eh, Kayak hapus entry ulang direkam gitu baru. berarti ya. Iya, iya betul, betul, betul. Oh, Hmm. oke, oke, oke. Ya. ID pairing itu rekamnya di mana, Mas? Di ID pairing, ya mapping ID COA pairing. kemarin nikah? Hmm. Dari kami ada untuk apa untuk mengetahui ID pairing pelanggan itu. Tapi bisa juga nanti tanyakan ke Telkomnya. Makanya nanti ada dua solusi sih kalau misalnya mau mencari ID pairing nanti bisa tanyakan ke saya gitu biar saya nanti cari di database kami terus atau juga tanyakan ke Telkomnya untuk ID pairing apa IndiHome-nya gitu. Soalnya ID pairing ini ya itu sih apa ada kadang ada satker yang nggak tahu ada juga yang tahu gitu. Mm-mm. Mas minta tolong, Mas. Mm-mm. Kita selesaikan dulu ya prakteknya baru kita lihat troubleshooting. Nah, ini sudah muncul tanya untuk Telkom dan Telkom dan PLN. Selanjutnya udah cetak SPP seperti biasa. Heeh. Ya, cetak SPP aja karena kan untuk validasi kan perlu paspres segala macam nggak perlu dilihatin gitu. Rahasia Mm-mm. masing-masing satker. Nah, Mm-mm. oke, makasih ya Mas Hadi ya. Untuk Siap. apa? Untuk prakteknya. Di sini. Jadi sebenarnya gampang, sebenarnya nggak terlalu lama untuk prakteknya kalau betul. Saya yakin pasti ada kendala karena memang ya bukan cuma di sini aja gitu yang ada kendala di seluruh Indonesia juga pas kemarin tuh udah banyak kendalanya. Oke, kita coba lihat chat ya untuk troubleshooting. Tagihan Telkom sama itu ya yang terkait tadi jumlahnya nominalnya 27.750. Padahal bulan-bulan sebelumnya mungkin tidak demikian ya karena biasanya kan gabung ya untuk apa untuk bayar di tagihan Telkom itu bayar internet dan bayar teleponnya. Jadi mungkin itu asumsi saya sih 27.000 itu adalah biaya telepon saja. Jadi sementara ini tadi seperti yang saya bilang solusinya kekurangannya bayar pakai kanal lain dulu. Nanti pada tanggal 21 sampai 31 yang direkam adalah ID pairing. ID pairingnya. Untuk ID pairingnya apa itu nanti bisa ditanyakan ke Telkom. ID pairing untuk teleponnya sama bisa juga nanti ditanyakan ke KPPN ya untuk dicarikan ID pairingnya yang direkam di ID pelanggan. Hmm. Solusi sementara gitu dari apa pas saya nyari-nyari juga. Terus ini tidak ada data tagihan yang muncul, Bu Lucy ya. Ah, m- mungkin bisa share screen Bu Lucy ya untuk tidak ada tagihan itu.
Oke, ada yang mau share screen kah terkait kendala? Iya, betul. Nanti menjadi gabungan antara internet dan telepon. Karena ID pairing tuh dia apa tagihannya jadi satu. Yang direkam adalah ID pairing. Dari kemarin kami sudah ada pertemuan juga ya internal antara PLN dan Telkom. Jadi kendala utama ya dari pada praktek kemarin di tanggal 21 September kemarin itu adalah karena dari PLN, dari pihak PLN ya, saya informasikan, dari PLN itu mereka bilang karena untuk tercatat di Sakti, kode apa nomor meteran dan ID pelanggan PLN itu harus diubah dulu jadi kode golongan 2 instansi pemerintah karena dari satker-satker ini mereka mendaftarkan ID PLN itu enggak serta merta jadi kode golongan 2 di PLN-nya. Bisa jadi malah jadi terdaftar sebagai kode golongan satu pribadi atau tiga gitu untuk perusahaan gitu. Untuk pemerintah adalah kode golongan 2. Makanya kemarin itu kan disediakan link inventarisasi itu untuk mengubah kode golongan nomor meteran tuh jadi kode golongan 2. Dari PLN sih bilang kemarin progresnya udah rekam semua ya yang kemarin input di link inventarisasi itu sudah berhasil diubah semua jadi kode golongan 2. Jadi bisa dicoba lagi nanti pada tanggal 21. Dari Telkom katanya memang yang jadi concern ya Satker itu belum tahu ID pairingnya karena untuk Telkom itu dia membuat tagihan ke Sakti, ngirim tagihan ke Saktinya itu berdasarkan ID pairing bukan ID telepon dia bilang gitu. Jadi nanti pada tanggal 21 ini direkam adalah ID pairingnya. Mas Andi, boleh bertanya? Hmm, hmm, Mas, di tagihan pada saat input itu saya 12 ID pelanggan. Kenapa ya, pada saya saat cetak unduh tagihan itu 14 pelanggan? Karena ada dua pelanggan yang kedouble di tagihan itu. di tagihan itu dua ID pelanggan yang double. Iya, benar. Kalau padahal di ID pelanggannya cuma 12 ya di perekaman ID pelanggannya. Iya, benar. Saya tadi barusan coba cek di ID pelanggan yang saya input kemarin itu 12. Saat Hmm, saya unduh tagihan jadi 14. mm-mm. Bentar, saya coba. Bentar. Saya bisa minta ID-nya, Bu. Nanti coba di chat. Oh, oke. ID Hmm, pelanggannya ya. iya, iya, iya. Oke, oke. Double ya tagihannya muncul ya. Izin Mas Abi, Ya. boleh bertanya? Hmm, Ini terkait yang tadi kan eh, disuruh Mas Abi itu kalau untuk yang tagihnya cuma 27.000 sekian, itu dibayar dulu melalui RS ya. ya. Nah, nanti untuk, karena belum pernah nyoba sih ya, Hmm, nanti pas misalkan contohnya kan saya bayarnya di Tokopedia nih. Nah, hmm. nanti untuk di Tokopedia itu otomatis ya tagihannya terkurang dari yang 27 tadi. Atau gimana? Kekurangannya itu sih ya kalau dari kesepakatannya sih dari grup kami juga ya bilangnya itu kekurangannya yang dibayarkan menggunakan di kalau Tokped itu dia langsung ya langsung dapat tagihan yang muncul gitu kah? Ya, kalau di Tokped itu kan dia langsung tagihan bulat tuh keseluruhan. Kita kurang tahu Hmm. tuh di dalamnya seperti apa kan tuh. Entah di situ Hmm. termasuk yang 27.000 atau gimana. Tapi misalkan contohnya kalau misalkan kayak Telkom misalkan ada yang pas kita masukin input ID pelanggannya 1 juta misalkan. Nah itu kan Hmm. 1 juta. 1 juta itu yang kita bayar kita nggak tahu tuh di dalamnya ada yang termasuk 27.000 sekian itu gitu. Maksudnya nanti Hmm. pada saat kita bikin LS, pada Hmm. saat itu memang terkurang atau enggak gitu. Takutnya nanti malah ke double bayar yang 27.000 sekian itu Iya. gitu. Ikut kalau berbayar ya. Bentar. Apa boleh yang 27.000 itu kita keluarkan dari tagihan di SPP-nya itu, nanti yang itu kita bayarkan dulu,
baru pada saat tanggal 21 kita input lagi untuk yang bulan berikutnya yang ID pelanggannya itu gimana Mas Abi? Oh, maksudnya yang 27.000 itu nggak dibayar yang dibayar PLS ya? Ya kan itu bisa bisa kita pilih kan Mas ya. Hmm. Saya apa itu boleh dikurangin dulu, dikeluarkan dari tagihan, yang lainnya kita bayarkan gitu. Jadi untuk yang 27.000 sekian itu kita bayarkan dulu melalui kanal yang biasa kita bayar gitu. Bentar. Kalau terkait itu ya. Hmm. Bayar lagi sama itu apa? Oh. Mm-mm. Debat sebelum itu rekam kali. Iya, kalau untuk dalam rangka ya untuk menghindari double bayar, ini baru ada info terbaru, katanya untuk abaikan bentar. Tadi itu ini betul nggak ya? Ini kasusnya anu sih, kasusnya agak beda tapi pastinya beda tapi agak mirip. Mm-mm. Bentar. Mas Abi, Hmm. untuk uraian SPM-nya itu default dari saktinya langsung kah atau perlu Iya, diedit lagi? otomatis dari saktinya. Jadi untuk P3 tadi seperti yang dipraktekkan dia cuma rekam SPP terus simpan itu aja. Untuk uraian dan akun sudah otomatis pas mapping COA kemarin. Oke, Hmm. siap. Izin Mas Abi Hmm. bertanya. Ya, betul. Ini Ulun terlanjur bikin, kan ada dua tagihan Telkom kami nih, Hmm. tapi sudah terbuat satu SPM satu tagihan. Karena kedepannya kaulah dua tagihan itu satu Iya, SPM. bisa, betul. Untuk sementara ini sebenarnya nggak terlalu dipermasalahkan satu mau satu ID pelanggan satu SPM nggak atau mau tapi kalau untuk apa untuk efisiensi ya jadi Oke. jadi diringkas saja beberapa ID untuk satu SPM. Enggih, soalnya tadi pas Ulun edit, Hmm, kadakawa masuk roh akun tuh nah Mas, mati sudah iya hendak iya iya menambahkan betul yang betul. keduanya. Jadi kada apa-apa Hmm, untuk yang ini dua SPM Mas Abi hmm, lah. iya. Sehingga mereka bisa memberikan satu juta tersebut yang bayar cuma P3 atau harus diberikan semua dibayar melalui cara lain. Oh iya kalau gini. Hmm, Ya, katanya nggak apa-apa sih untuk diabaikan tadi ya, untuk pertanyaan tadi untuk apa? Untuk bulan ini ternyata untuk diabaikan tagihan Telkomnya gitu. Berarti memang kita kurangin dari yang pemilihan SPP itu ya, Mas Abi ya. Iya. Berarti yang Kurangin yang aja. tagihannya sesuai kita jalankan, yang Ya, betul. nggak sesuai kami bayarkan di kanal yang Pakai kanal biasa ya. lain, pakai kanal lain dulu ya Baik-baik. betul. Oke. Artinya itu nanti Makasih banyak. perlu direkam ID pairing yang perlu direkam. Siap. Hmm. Berarti nanti kita tunggu di tanggal Hmm. 21 tadi kan Hmm. untuk update ya. Hmm. Ya. Makasih Mas Abi. Mas, Ya, berarti sama-sama. sama dong dengan kasus yang aku tadi. Iya betul. Berarti Betul. diabaikan aja. Bisa diabaikan. Oke. Untuk yang Hmm. double ID tadi, Apa Mas, sudah berbayar? Hmm. double Nah, itu dia. ID-nya Ya, gimana? betul. Saya tanyakan tadi malah nggak sempat. Saya ada rekam ID, 12 ID pelanggan gitu ya. Tapi Ya, ternyata di ya, tagihan ah, 14 tapi ID. ternyata muncul 14 ID pelanggan dikarenakan ada itu dicetakan maksudnya di Saktinya atau dicetakan anunya Telkomnya. Diunduhnya, Mas. Oh, di dokumen unduh ya. Mm-mm. Ya, dokumen unduhnya kan kita Unduh cek dulu. Nah, yang karena sudah terlanjur jadi SPM, ada unduhnya seperti apa? satu ID yang kedouble. Hah? Untuk yang sudah terlanjur jadi SPM, SPP, udah terlanjur jadi SPP, itu unduhnya gimana? Apa ada lampirannya lagi? Untuk P3 ya, belum nggak bisa kayaknya. Tapi pas klik belanja operasional nggak muncul lagi tagihannya. Masih muncul di situ, kan Iya belum masih cetak. muncul.
Hmm. Yang tadi Mas yang dua double tadi itu. Ya, kita sambil nunggu ya. Tapi pas yang di Saktinya itu 14 yang muncul ID-nya. 14. 14 juga. Ya, Karena karena kedouble ID-nya. Sama sih kayaknya kalau untuk kayak gitu logikanya ya. Logikanya adalah di yang pilih centang cuma 12 saja. Tapi beda eh, sama tapi beda sama tagihan ya. Kenapa ini iya, double itu karena ya? pada saya coba centang tadi beberapa totalnya sama. Saya Totalnya bingung. sama. Total apa? Total tagihannya. Dengan dokumen PDF. Ya, yang 14 dan 12 totalnya sama. Oh, mm, apa mungkin dari cetakan yang salah, cetakan PLN yang mungkin yang keliru gitu ya. Tapi kan setelah disaktinya jumlahnya sama dengan pas centang 12 ID pelanggan ya. Iya. Mm-mm. Mungkin gitu aja sih Bu, centang 12 saja. Oh, berarti Lanjut dicentang SPP. 12 itu aja ya. Ya, kalau yang penting jumlahnya sama dengan tagihan. Artinya kan sudah dibayar di Oke, PLN-nya juga. oke, saya Gak ada yang coba salah ya. dari Satker. Iya, betul. Ini Makasih Mas saya Adi. mungkin ada ke sini dulu ya, ada ke sini tadi ya, terkait yang tidak muncul supplier itu karena belum impor data suppliernya. Pada kemarin itu sudah dicoba praktekkan ya untuk impor supplier dulu di Bapak tadi ya, yang kenapa nggak muncul supplier rekeningnya. Ini sudah ada yang replace juga ya, makasih udah ada yang replace juga. Nah ya, impor suppliernya udah. Mm-mm. Ini Bu Putri kemarin yang tadi kenapa hari itu pas diunduh. Heeh. Ya 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 betul. Hmm. Ini Bu Lucy masih nggak muncul kah tadi untuk apa dokumennya? Silakan aja ya ngomong kalau yang terkait ada kendala. Mm-mm. Jadi untuk perekamannya dibuka sampai dengan Jumat ya. Pembuatan SPM-nya, ada kayak SPM-nya. Karena tanggal 13 hari libur sayang sekali. Oke, ada lagi? Mas Abi, Hmm. kalau sudah sampai cetak SPP nggak bisa balik untuk unduh tagihan lagi ya? Ya nggak muncul karena sudah dipakai ID-nya. Oh, Hmm. kalau kalau mau jadi hapus dulu gitu ya Hapus, dari awal lagi hapus ya? dulu. Ya, tapi Oh kan ya, istilahnya kalau untuk perekaman SPP-nya kan lebih ringkas, nggak ada yang diedit, cuma tinggal klik tambah terus simpan aja kan untuk oh P3 ini. soalnya tadi kelewat unduh tagihannya. Oh ya ya, jadi mau nggak mau harus dihapus dulu Oh kayaknya. hapus lagi ya, rekam ulang dari Hmm. awal ya. Oh, Hmm. pasti. Hmm. Mau menanyakan Mas, boleh? Ya siap. Mau izin. Kami dari Satker Dilmil 106 Banjarmasin. Hmm. Untuk tagihannya kami biasanya sekitar 400 ribuan. Hmm. Di apa namanya eh, pra Internet di SPP Telkom. itu cuma ya Telkom cuman 88 ribu itu bagaimana ya Mas? Ya. Apa memang begitu? Itu karena si kendalanya adalah belum melakukan perekaman ID pairing di di Telkomnya. Soalnya untuk Telkom itu dia kan ada tagihan internet dan telepon. Kemarin kayaknya baru input
nomor teleponnya aja di ID pelanggan. Nah, sebenarnya yang direkam adalah ID pairing dan ID Telkomnya, sehingga nanti pada saat tagihan muncul dua. Oh begitu Mas ya. ID pairingnya. Jadi nanti bisa dikoordinasikan dengan Telkom, bisa juga dikoordinasikan dengan KPPN untuk mengetahui ID pairingnya gitu. Nanti pada saat tanggal 21 sampai 31 itu rekam lagi ID pairingnya di di menu ID pelanggan. Mm-mm. Untuk sementara ini solusinya adalah tetap dibayar di saktinya dengan P3, tapi kekurangannya bayar pakai kanal lain dari yang biasa. Gitu. Ini kekurangannya bulan depan berarti Mas. Enggak, kekurangannya langsung bulan ini juga dengan kanal lain. Kalau yang ID Dengan si pelanggannya yang ini. mesti tanggal 21 direkam lagi. Mm. Oke, apa namanya, pembayaran m-banking atau apa gitu ya Masnya? Iya, ya M-Banking atau ya untuk apa yang kanal GU kayak biasa gitu, GUP gitu. Yang kekurangannya dibayar ke Telkom. Dan nanti paling untuk apa namanya, eh, bulan ininya nanti akhir bulannya baru didaftarkan lagi ID-nya itu ya Iya, Mas ya. ID-nya, ID pairingnya direkam. I see Mas. Hmm. Soalnya dari Telkomnya juga ada tagihan kan kayaknya ya. Ya, biasanya kalau dicek di m-banking tuh ada tagihannya Iya, sendiri sih. tagihannya kan, ya kan. Itu karena belum rekam ID pairing sih. Gitu. Kalau untuk tagihan nggak bisa atau gagal, boleh lagi sampai rekaman SPP atau SPM. Sebenarnya boleh, karena kan untuk uraian uraian apa namanya untuk SPP sendiri itu tidak ada lampiran khusus yang dilampirkan KPN. Tapi kan untuk lebih enak gitu, lebih aman, merasa aman, jadi bisa aja nunggu dulu. Soalnya kan masih ada waktu ya sampai Jumat ya untuk perekaman perekaman SPP P3 ini. Ini kawan Ahim, untuk pembayaran internet apakah memang baru mengakomodir dari Telkom? Ya betul. Jadi hanya untuk IndiHome aja untuk internetnya, tidak bisa yang lain. Untuk yang lain, Fibernet, Astinet, Iconet itu masih menggunakan LS atau GU. Nah, pada tagihan Telkom pada Sakti muncul tagihan sekitar 349.000, sedangkan biasanya jika bayar pakai Tokped tagihan kami sekitar 374.000. Kira-kira kenapa bisa beda ya? Padahal kemarin tuh udah rekaman juga ya, Bu Nadia ya, bisa udah rekam ID pelanggan juga ya. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh sih ya. Apa kurang pemakaian atau gimana gitu? Hmm. Kalau bedanya jauh biasanya sih karena belum rekam ID pairing ya. Heeh. Kalau kalau ini nanti coba cek di Tokpednya lagi ya. Coba cek di Tokpednya lagi. Kalau misalnya memang ternyata di Tokpednya masih sekitaran 374, maka yang 349-nya ini diabaikan dulu. Bayarnya pakai Tokped tadi. Nah, jadi bisa jadi kemungkinan ada perekaman ID yang kurang untuk Telkomnya, entah itu ID pairing atau ID teleponnya gitu. Izin Mas Abi, Hmm, ini tadi kan kami coba nih untuk yang sesuai arahan Mas Abi kan yang dikeluarkan dari SPP dulu tuh tagihannya. hmm, hmm. Nah itu pas kami coba untuk bayar di kanal lain itu udah nggak bisa Mas. Itu otomatis ketarik ke PLN-nya gitu ya, nggak bisa dibayar ke kanal lain gitu ya. Itu Itu gimana? PLN ya? Oh bukan, Telkom maksud saya. Telkom tidak bisa di kanal lain. Nah, biasanya di tanggal segini untuk tagihan kan udah keluar semua tuh. Ya, ya, Nah, ya. tapi kami coba nggak keluar Mas. Di mana? Kalau saya Biasanya coba di Tokped, Tokped. Di tadi Tokped ada nggak juga ada cuman muncul. coba di Brimo nggak bisa juga Mas. Hmm. Apa memang diarahkan semua untuk bayar di P3 ini ya Mas ya? Iya, emang semua dibayar pakai P3 kan, tapi masih diperbolehkan pakai kanal lain sih bilangnya gitu. Kalau untuk ada kendala-kendala bisa diabaikan gitu, dari grup bilangnya diabaikan, bisa diabaikan tagihan terus bayar pakai kanal lain. Tapi dari Tokpednya nggak ya, Nggak keluar tagihannya Mas. nggak keluar. Hmm. Dia selisihnya berapa sih dari yang dari Sakti dengan di Kalau yang di Sakti kan kalau untuk
kami keluarnya kan yang 27.000 sekian itu. Hmm. Tadi kan rencana mau bikin SPP yang lain dulu kan yang tagihannya sesuai. Terus yang itu kan dibayar di kanal yang tadi yang Tokped saya coba. Ya, Terus ya, pas ya, di ya. itu nggak bisa gitu. Hmm. Tadi temen coba juga sama-sama tagihannya beda, nyobanya di Brimo juga nggak bisa. Hmm. Ya, ya, ya. Takutnya nanti pas saya keluarkan ternyata harus bayarnya lewat Harus bayar P3 P3. gitu. P3 gitu ya. Jadi Mm-mm. Dari platformnya ya. Kalau terkait itu ya. Tadi masih ada sampai Jumat sih. Coba dikoordinasikan dengan Telkom dulu mungkin kali Mas ya. Saya sampai tanya-tanya juga. Ah, soalnya Telkom juga kemarin kami juga dapat bertemu dengan Telkom kan terkait P3 ini gitu. atau Ada coba di biasanya kok Tokped besok aja ya. gitu gimana? Ya, tunggu besok nggak apa-apa sih. Kalau tunggu besok. Tapi kan sih muncul ya. Biasanya muncul mas sudah keluar tagihannya. Hmm, Duluan pada muncul juga Mas di Shopee, Tokopedia, mobile banking nggak muncul semua. oh tagihannya ya karena sudah anu. Heeh. Hmm. Iya sih masanya nih dari apa dari pusat juga bilangnya tadi itu juga dilanjutkan aja katanya. Tapi selisih Berarti agak selisih. dilanjutkan dengan diabaikan yang kekurangan Ya tagihan tadi diabaikan mas. kekurangan Soalnya, tadi tuh ya. soalnya dengan arahan Mas Abi kan juga nggak bisa mas, walaupun dimasukkan ke dalam SPP, sisanya Hmm. dibayar di kanal lain pun nggak bisa kan tagihannya nggak keluar. Hmm. Chaos ya agak chaos kalau Telkom ya. Hmm. Ini agak beda juga. Harus saya tanyakan dulu ya. Gitu siap mas. Saya tanyakan dulu tadi. Ada yang kendala lain lagi masih? Ada kendala? Heeh. Kita harus input tagihan kan tagihan muncul ya tiap bulan gitu maksudnya. ID maksudnya. Kalau untuk input ID itu dibuka dari tanggal 21 sampai 31. Tapi kalau misalnya tidak ada kesalahan, tidak ada istilahnya mau perbaikan, pemutakhiran atau kesalahan itu nggak perlu direkam lagi, cuma sekali aja ke pas kemarin. Mm-mm. Di tagihan cuma muncul satu biasanya pembayaran sekitar sama tagihan cuma sama kalau saya cek di Brimo nggak bisa bayarkan ya untuk ini yang kedua masih full tagihan di Brimo. Untuk mapping COA ID Telkom satu saya kemarin ada dua. Di tagihan cuma muncul satu. Biasanya pembayaran sekitar 50 ribuan untuk ID tersebut. Di tagihan cuma 160-an. Kalau saya cek tapi bisa cetak unduh tagihannya kan, unduh tagihan Telkom. Jadi coba cek di PDF tagihan Telkomnya juga. Kalau saya cek di Brimo nggak bisa bayar kan saya untuk tagih sisanya. ID yang kedua masih full tagihan di Brimo. ID Telkomnya dua ya kemarin ya. Saya muncul satu. Hmm. Kemarin tuh ada ID Telkom. Terus tuh Hmm. yang satunya tadi Telkom cuma satu yang bisa yang tagihan munculnya tuh, Di tapi Sakti. pembayaran ya, tapi pembayarannya nggak sampai yang kayak biasa per bulan itu. Tapi udah dicetak belum PDF-nya? Udah dicetak. Tagihannya memang 340 ya? Biasanya 580-an. Nah, terus Hmm. tadi tagihan desakunya cuma 560-an. Ya, tapi enggak di PDF-nya masih 60 PDF-nya. Iya, 560-an.
Hmm, kalau selisihnya nggak jauh sih menurut saya ya lanjut aja sih Bu. Kalau untuk yang di saktinya itu. Jadi untuk sisa pembayarannya nggak usah di Nggak apa-apa usah gitu. dikena lain. Artinya memang Diabaikan aja gitu. memang tagihannya mas 60 artinya kalau di PDF-nya juga mas 60 gitu. Mm-mm. Baik. Soalnya Jadi kan yang sisinya ID nggak terlalu satunya jauh. itu bayar bayar kayak Hmm. biasa ya. Ya, di satunya bayar kayak kanal lain dulu. Jadi mungkin bisa jadi itu satunya itu internet juga. Iya, Internet ya. Jadi mungkin perlu Telkom juga. rekaman ID pairing kayaknya. Perlu yang direkam ID pairingnya di tanggal 21 Baik. nanti. Mm-mm. Nanti saya coba kirim ke Mas ya. Ya, ya, ya. Ya mungkin tagihan tapi sisinya jutaan ya. Berarti setelah input SPP Mas, kayak biasa ya, input Iya, lanjut. SPPM-nya. Betul, betul. Terima kasih. Mm-mm. Ya, yang tinggal tidak masuk di Sakti bisa pakai kanal lain ya. Yang tagih tidak di Sakti. Kemarin saya sebenarnya ID PRN sebanyak 5 tagihan, tapi yang muncul tagihan cuma 4. Itu kenapa ya? Kemarin di mapping COA juga udah 5 ya. Di mapping COA untuk BPK Kalsel ini. Halo, dari BPK apakah bisa ano, share screen atau gimana? Masih ada kendala ya, bisa pakai kanal lain. Ya, betul. Jadi kesimpulannya kalau sisa tagihannya sedikit, lanjutkan pembayaran melalui kanal apa, dan sisa tagihan besar, melakukan pembayaran kanal apa. Jadi kanal, kalau misalnya apa, kan untuk di Sakti itu bisa download PDF-nya ya. Jadi kalau misalnya tagihannya sedikit sih ya, selisih tagihannya sedikit, biasanya dari artinya memang dari dan PDF-nya sudah terlihat jelas gitu ya, besarannya sekian. Jadi menurut saya sih dilanjutkan aja gitu. Melanjutkan aja karena bisa jadi kan tagihannya nggak terlalu apa, untuk bulan ini itu entah lebih besar atau lebih kecil gitu. Kalau besar ya dilanjutkan pembayarannya melalui kanal biasa, mungkin lewat internet banking, lewat GU gitu. Lewat GU, lewat CMS, segala macam. Untuk yang selisih tagihannya besar. Itu kemungkinan bisa jadi sih ya karena ID pairingnya belum dilakukan perekaman. Yang paling sering terjadi ya di apa di Satker.
Gimana Mas? Berarti nunggu dulu atau gimana Mas? Tunggu dulu aja Mas untuk yang anu tadi ya. Baik. Tunggu dulu ya, saya tanyakan masih ini masih kendalanya. Coba Mas, Mas untuk ulang lagi kronologinya gimana? Kronologinya jadi tagihannya, alah, lain. Iya kayaknya tuh. Oh ya udah mapping cowoknya dulu mak. Mapping cowoknya udah lima untuk BPK lagi ya nih balik BPK. Mapping cowoknya udah lima tapi masih muncul empat ya untuk apa untuk ID-nya. Mau direspon. Oh iya udah lima ya. Oke. Masih empat kah? Atau lima? Untuk akun pengeluaran otomatis output 3360 yang perkantoran. Nanti saat kami revisi dialihkan ke 6709. Apa-apa sih dirubah? Bisa dirubah pakai mapping COA ya. Pakai mapping COA. Di menu mapping COA diubah ID-nya apa ID-nya dimappingkan ke akun terbaru. Hmm, Tagihannya tetap tiap bulan. Oke Bapak Ibu ya. Jelas nih kayaknya masih banyak kendala ya. Jelas nih masih banyak kendala untuk apa? Untuk pembuatan P3 ini pas jelas masih ada kendala-kendala ya. Tapi nanti mungkin bisa apa bisa dilanjutkan ya. Nanti kita melalui chat pribadi aja. Nanti chat pribadi aja saya. Insya Allah masih masih bisa apa? Masih bisa jawab ya untuk hari ini masih belum apa? eh, atau mungkin di Humas KPPN gitu. Nanti bisa bisa diteruskan ke saya juga. Eh, karena untuk proses pembayaran pada hari ini sebenarnya cukup itu sih, cukup pembuatan SPP-nya, nggak terlalu susah sebenarnya, tapi pasti ada kendala di apa di eh, nilai tagihannya, nominal tagihannya daripada di proses bisnisnya. Untuk proses bisnis seharusnya nggak terlalu susah ya, nggak terlalu susah untuk proses bisnis. Tapi nanti untuk kendala-kendala yang apa, yang nilai nominal nanti bisa didiskusikan lebih lanjut ya ke saya nanti atau ke CSKPPN yang lain gitu. Nah, kayak mungkin cukup sekian ya biar nggak terlalu nyita waktu kita cuma 1 jam aja ya karena memang nggak terlalu lama sih agendanya pada hari ini. Nanti bisa chat aja saya kalau misalnya ada kendala-kendala lain terkait pembuatan SPMP 3 bagi yang sudah bisa dan apa ya 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 kurang fokus dengan kerjaan lainnya ya. Jadi kalau misal untuk yang sudah berhasil bikin SPM dan tagihannya benar, lanjutkan aja. Karena proses P3 ini cuma dibuka untuk minggu ini ya, dari Selasa sampai dengan Jumat, perekaman SPP-nya. Kalau yang masih ada kendala-kendala lain, bisa didiskusikan lebih lanjut dengan saya gitu. Oke, cukup sekian ya Bapak Ibu ya.
Terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Nanti bisa bisa dilanjutkan di chat saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Warahmatullahi warahmatullahi Sobi. wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mas Abi. Hmm, Terima kasih. hmm. Terima kasih.